Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pertemuan kali ini di mata kuliah pengelolaan hardware dan software kita akan membahas mengenai input dan output komputer ya. Jadi nanti di pertemuan yang sekarang kita akan membahas perangkat-perangkat input apa saja dan perangkat output. Perangkat input komputer merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem komputer. Perangkat peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer ya, menjadi bahan untuk diproses. Pada sistem informasi, masukan dapat berupa data transaksi, data non transaksi, misalnya ada surat pemberitahuan, kemudian ada instruksi. Nah, perangkat input komputer yang pertama ada keyboard ya, yang mana kita ketahui bahwasanya keyboard itu adalah untuk mengetik ya, mengetikkan angka, huruf, simbol. Kemudian ada mouse. Mouse adalah untuk pointer ya, yang menggerakkan pointer. Kemudian ada trackball ya. Trackball itu ada di mouse atau di biasanya keyboard yang lawas ya, tapi kebanyakan di mouse. Kemudian ada scanner. Scanner itu adalah untuk melakukan scanning terhadap dokumen ya. Kemudian ada joystick. Joystick biasanya kita pakai untuk bermain game. Kemudian ada voice recognition device, yaitu adalah untuk merekam suara, biasanya mic ya. Kemudian ada handwriting recognition device, itu juga hampir sama seperti untuk menulis ya, seperti itu. Kemudian ada light pen, kemudian ada barcode reader ya, kemudian ada mesin data input ya, data input misalkan modem. Kemudian yang terakhir adalah monitor untuk display. Nah, alat input komputer yang termasuk ke dalam alat input langsung yaitu adalah keyboard ya. Biasanya digunakan untuk point of sale ya, teleprinter terminal, financial transactor terminal. Kemudian input tidak langsung ada punch card, pita magnetik, ada disk magnetik. Kemudian alat input komputer selanjutnya ada pointing device ya, itu berkaitan dengan touchscreen. Kemudian ada light pen ya. Kemudian ada alat input scanner, bisa mic, kemudian OCR, OMR, kemudian ada voice recognition ya. Perangkat input yang pertama itu ada keyboard, kemudian ada mikrofon, ada mesin capture data ya. Maksudnya mesin capture data yang pertama ada scan atau barcode dan cost benefit. Kemudian input hardware digunakan untuk mentransmisikan data ke processing dan storage hardware. Peralatan yang paling populer untuk memasukkan data yaitu kombinasi antara keyboard dan layar monitor. Layar monitor dianggap sebagai bagian dari input hardware ya, karena digunakan untuk memeriksa apakah data yang akan dimasukkan telah diketik. Jadi data-data yang sudah diketik atau misalkan sudah diinput itu akan ditampilkan di layar monitor. Kemudian ada input hardware lainnya yaitu mouse, scanner, ada voice recognition device ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian mouse ya. Mouse itu biasanya digunakan sebagai interface titik dan klik ya. Pergerakan mouse menghasilkan suatu gerakan yang berhubungan dengan pointer pada layar monitor. Bayangkan kalau misalkan kita tidak menggunakan mouse ya untuk ngeklik dan atau misalkan menandai titik-titik di dalam kalimat atau di dalam objek tabel ya, agak sulit ya. Kalau ada mouse kan lebih mudah dan lebih cepat. Pada umumnya mouse digunakan dalam aplikasi yang berorientasi grafis, misalnya Windows dari Microsoft. Kemudian ada scanner. Scanner digunakan untuk mentransformasikan image grafis atau teks ke dalam data komputer. Transformasi teks dapat menghemat dari pekerjaan retyping, sedangkan transformasi image grafis dipakai untuk membaca logo atau simbol grafis untuk aplikasi desktop publishing ya.
Jadi misalkan pada saat kita memiliki dokumen, agar dokumen tersebut bisa terjaga, biasanya kita scan ya dokumen tersebut, sehingga nanti dokumen tersebut akan ada di device atau komputer kita berbentuk JPEG ya, berbentuk gambar, sehingga nanti pada saat kita memerlukannya kita tinggal membuka file tersebut ya. Kemudian ada voice recognition ya. Voice recognition device dipakai untuk memasukkan suara manusia ke dalam signal interpreter. Kebanyakan voice system digunakan sudah mempunyai vokabulari yang kecil dan harus dilatih untuk mengenal kata-kata tertentu. Caranya, seseorang membacakan sebuah daftar kata-kata yang biasa digunakan sehingga signal interpreter dapat menetapkan polanya. Misalnya, pekerja menyebut box yang mereka bawa. Voice input diperlukan karena tangan pekerja sibuk dan tidak dapat mengetik atau memanipulasi peralatan ketik input device lainnya. Jadi kita tinggal mengeluarkan suara saja, menyebut ya, dengan ada fitur voice recognition ini. Kemudian ada handwriting recognition, adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dengan cara menulis pada pad elektronis yang sensitif. Jadi tinggal ditulis saja di pad ya. Karakter tersebut dikenali dan dimasukkan ke dalam sistem komputer, biasanya suatu sistem PC ya. Kemudian ada modem. Modem merupakan salah satu jenis alat input untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain melalui jaringan telepon. Nah, jenis input hardware lainnya yaitu light pen yang digunakan untuk menunjuk item pada layar monitor dan barcode reader yang biasa digunakan di supermarket untuk mengidentifikasi suatu jenis barang. Jadi tadi light pen, kemudian barcode yang dicek terhadap barang-barang yang ada di supermarket, biasanya seperti itu ya. Kemudian ada output display. Di sini ada CGA, ada EGA, ada VGA ya, SPGA ya. Kemudian ada monitornya berkaitan dengan resolution, pixel, dan GUI, graphic user interface-nya seperti apa. Kemudian ada printed, speed, quality, impact, dan non-impact. Selanjutnya ada output, yaitu peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan atau pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media. Nantinya dapat dibaca oleh manusia ataupun digunakan untuk menyimpan data hasil proses. Nah, misalnya informasi dan produk, tapi bisa juga tidak berguna, misalnya limbah seperti itu ya. Pada sistem informasi, keluaran dapat berupa informasi, kemudian saran, kemudian cetakan laporan, dan lain sebagainya. Nah, output display yang tadi ya sudah. Kemudian output display yang pertama ada voice output, kemudian ada plotter, kemudian ada monitor, kemudian ada printer ya. Jadi di sana ada beberapa jenis output. Kalau misalkan kita ingin melihat tampilan dari aplikasi, berarti kita harus menggunakan monitor. Jadi si aplikasi yang kita buka itu akan terlihat. Kalau misalkan kita ingin mengeprint dokumen, berarti kita menggunakan printer seperti itu. Kemudian, nah ini adalah beberapa alat output ya. Ada hard copy device, ada soft copy device, ada drive device ya. Nah, berkaitan dengan hard copy device itu ada printer, ada plotter ya, kemudian ada komputer output to microfilm ya, dan lain sebagainya. Nanti bisa rekan-rekan lihat lebih lanjut lagi ya. Nah, ini adalah beberapa alat outputnya. Ada laser printer, ada plotter printer. Biasanya plotter printer itu digunakan untuk alat percetakan ya, untuk mengeprint spanduk, baliho, dan lain sebagainya. Kemudian ada tape drive. Kemudian ada ASCII printer ya, untuk mengeprint nota ya, nota pembelian. Ini di dalam output ini terdapat bermacam-macam ya. Ada yang bersifat tulisan nantinya, ada yang image, mengeluarkan image, ada yang suara ya, kemudian bentuk lain yang dapat dibaca oleh komputer. Nah,
Output device. Jenis output hardware yang banyak digunakan yaitu printer. Printer dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara. Salah satu di antaranya karakter printer, line printer, dan page printer. Karakter printer umumnya berharga murah, mencetak per karakter, dan lambat prosesnya ya. Line printer mencetak per baris, dipakai untuk mencetak sejumlah besar bentuk standar seperti invoice bulanan kecil ya. Kemudian page printer mencetak per halaman seperti mesin fotokopi dan biasanya menggunakan laser untuk menghasilkan print yang printed karakter. Kemudian printer lebih lanjut, klasifikasi berikutnya yaitu impact printer dan non-impact printer. Impact printer adalah memukul kertas saat mencetak sehingga lebih berisik ya. Seperti halnya pada saat kita membuat desain untuk percetakan ya. Seperti itu, biasanya menggunakan dot printer. Dan itu pada saat kita melakukan cetak biasanya agak berisik ya. Karena yaitu tadi bersifatnya agak berisik pokoknya lah. Misalnya dotmatic printer memukul pita karbon untuk menghasilkan cetakan pada kertas. Kemudian non-impact printer menggunakan sistem fotoelektrik untuk mencetak karakter, misalnya laser printer. Kemudian bitmapped printer bekerja atas dasar pengalamatan pada setiap dot yang membentuk baris dan kolom halaman kertas. Nah, setiap dot pada halaman kertas dapat diset on print atau off down print ya. Keuntungannya dapat mencetak karakter dan gambar dengan mulus printer ini. Namun ada kerugiannya, komputer harus dapat mengirim lebih banyak instruksi dan data ke printer untuk mengcover data dan alamat setiap dot. Dot itu setiap titik ya. Kemudian ada output device lainnya. Output device lainnya adalah voice output, plotter, dan layar monitor. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, layar monitor juga digolongkan sebagai input device. Plotter memiliki fungsi yang lebih rumit, sehingga dapat digunakan untuk membuat grafik, diagram, peta, microfiche, dan microfilm. Sudah ya yang tadi. Nah, di sini ada output komputer ya. Ada display output device ya, display output device. Jadi akan menampilkan perangkat output apa saja yang akan ditampilkan di sini. Monitor misalkan salah satunya. Kemudian ada printer. Kemudian ada speech output device. Kemudian ada plotter dan microfilm. Nah, di sini ada beberapa perangkat ya, ada ASCII printer, kemudian di sana ada server, ada datanya. Ini apa ya? Belum tercetak sepertinya. Kemudian ada komputer. Ini tersambung menggunakan local area network. Nah, kemudian multimedia. Di sini ada image ya. Kemudian ada video. Kemudian ada audio. Kemudian ada pointing device, speech synthesis ya. Kemudian ada animated image. Ya sudah. Ternyata sudah selesai. Mungkin itu saja pembahasan mengenai device input dan output yang ada di dalam komputer. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.